Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah kabar baik. Gimana kamu juga baik? Baik. Nama saya Isanov Aska, siswa kelas 6A MA Riyad Bontang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk bisa melakukan wawancara pada pagi hari ini dengan tema kepemimpinan. Untuk menyingkat waktu, langsung saya kita mulai Ibu ya. Iya. Siapa nama Ibu? Nama lengkap saya Dr. Randa Hajah Kamiyati MPD. Apa jabatan atau profesi Ibu dalam lingkungan sekolah ini? Ya. Profesi saya itu sebenarnya sebagai guru. Kemudian jabatan saya itu diberikan tugas sebagai kepala madrasah. Sudah berapa lama Ibu menjalani profesi atau pekerjaan ini? Kalau sebagai guru itu hampir 23 tahun. Kalau sebagai kepala madrasah itu 11 tahun berjalan. Kapan waktu Ibu bekerja? Untuk bekerja maksudnya jam kerja ya. Kalau untuk jam kerja secara aturan kepegawaian dalam 1 minggu itu adalah 37,5 jam. Itu dalam seminggu. Nah minimal tiap hari kita bekerja itu mulai dari jam 7.00 sampai pada jam 14.30 gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan itu sebenarnya pekerjaan itu kan secara hanya untuk memenuhi 37,5 jam. Tapi sebenarnya tugas sebagai kepala sekolah itu kan banyak. Jadi kalau mengikuti kegiatan itu kita tetap lebih, karena walaupun jam kerjanya itu hanya misalkan sampai jam 14.30, tapi kadang-kadang kita menyelesaikan segala administrasi, menyelesaikan perencanaan, menyelesaikan macam-macam itu kita pulang kadang-kadang ada yang sampai jam 4, jam 5, kadang-kadang di rumah masih kita kerjakan kalau belum selesai. Nah itu kan secara, karena kita adalah pelayanan terhadap peserta didik. Nah gitu. Apa tujuan Ibu? Tujuan maksudnya tujuan sebagai guru ya. Iya. Ya tujuan. Jadi kita flashback ke belakang bahwa dulu memang dari awal saya adalah bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Kenapa bercita-cita sebagai seorang guru? Karena menurut saya bahwa guru itu adalah pekerjaan yang mulia, di mana tugas seorang guru adalah mencerdaskan anak-anak didik. Di tangan guru-guru inilah nanti anak-anak akan mempunyai atau mengemban estafet kepemimpinan bangsa ini. Jadi bangsa ini nanti akan dipikul oleh generasi muda. Oleh sebab itu, dari sejak kecil generasi muda harus dipersiapkan dari yang pertama adalah akhlaknya, yang kedua adalah ilmunya. Nah itulah tujuan ya, karena saya anggap sekali lagi bahwa guru itu adalah mempunyai tugas yang mulia. Nah itu seperti itu. Di mana Ibu melakukan pekerjaan sehari-hari? Ya di sini, di kantor ini, di kantor MTS Al-Ikhlas Kota Bontang. Apa saja pekerjaan yang dilakukan dalam profesi atau jabatan Ibu? Ya, kepala sekolah ya itu dalam profesi dan jabatannya itu mempunyai tugas. Yang pertama adalah sebagai kepala madrasah itu mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan di madrasah. Karena madrasah sebagai satu satuan pendidikan, makanya pendidikan di madrasah ini diselenggarakan.
Ini adalah penyelenggaraan. Tanggung jawab ini adalah dipikul oleh seorang kepala madrasah sebagai tim leader. Nah, yang kedua adalah membina kesiswaan. Itu tadi ada kaitannya dengan tugas seorang guru, ya, membina kesiswaan. Tentunya ini kepala madrasah dibantu oleh banyak dari wakil-wakil kepala madrasah, kemudian dari guru-guru. Ya, tugas kepala madrasah itu adalah sebagai leadernya, pemimpinnya. Nah, itu harus memimpin, bisa memimpin keseluruhan. Yang ketiga adalah melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenaga kependidikan. Jadi guru-guru yang ada di MTS Al-Ikhlas, tenaga kependidikan yang ada di MTS Al-Ikhlas, ini secara periodik ini adalah diberikan penilaian oleh kepala madrasah. Tujuannya aja Pak, tujuannya untuk peningkatan kompetensi dari masing-masing guru dan tenaga kependidikan tersebut. Yang selanjutnya adalah merencanakan pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Nah, ini jadi memang kompleks, ya, kompleks dari tugas kepala madrasah itu, karena kepala madrasah adalah mempunyai tugas yang untuk pengembangan dari manajerialnya, kemudian pedagoginya juga, kemudian ada 5 sebenarnya, ya, untuk tugas fungsi dari kepala madrasah itu. Ya, itu. Menurut Ibu, apa arti seorang pemimpin? Ya. Seorang pemimpin itu adalah seseorang yang diberikan amanah atau tugas dan tanggung jawab, dan bisa mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya. Jadi ya itu tadi, orang yang berikan amanah dan tanggung jawab untuk bisa mempengaruhi dan memimpin orang-orang yang ada di sekitarnya dalam organisasi misalkan. Nah, kemudian dari sikap, ya, seorang pemimpin tadi untuk menjadi pemimpin yang berarti itu harus siap mengayomi orang-orang yang dipimpin dan harus bisa menjadi contoh. Nah, itu. Bagaimana seharusnya sikap seorang pemimpin? Ya itu tadi yang saya sampaikan, bahwa pemimpin harus bisa menjadi contoh. Contoh kepada siapa? Contoh kepada contoh bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena saya di sini mengemban amanah sebagai kepala madrasah, ya bisa menjadi contoh, terutama adalah menjadi contoh bagi guru-guru yang ada di MTS Al-Ikhlas, jadi contoh dari tenaga kependidikan, menjadi contoh dari keluarga besar MTS Al-Ikhlas, dan terutama juga adalah bagi siswa-siswanya. Jadi itu menjadi contoh bagi seluruh warga madrasah. Baiklah Ibu, sekian wawancara dari saya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan Aska menjadi anak yang sukses, belajar yang rajin, ya nak, ya. Kamu bisa bersaing dengan teman-temanmu, menjadi anak yang berbakti pada orang tua, menjadi anak yang berprestasi, dan akhirnya akan menjadi anak yang berguna bagi masyarakat dan lebih luasnya bagi negara. Ya, itu. Terima kasih kembali. Selamat belajar, selamat menuntut ilmu, dan selanjutnya kembali ke sekolahmu dengan baik dan benar. Ya.